Baik, selanjutnya saya akan melakukan keterampilan LJP atau resusitasi jantung paru. Jadi saya akan mengamankan lingkungan sekitar, diri dan sendiri serta korban. Kemudian melakukan cek respons seperti Pak, Bu, Mas, Mbak, dan pertama bertanya apakah baik-baik saja dengan suara keras, sambil menggoyangkan atau menepuk dengan lembut dan mantap untuk mencegah pergerakan yang berlebihan. Kemudian melihat apakah orang tersebut bergerak atau membuat suara berupa rintihan. Jika belum ada respon, bersiap mulai 3 langkah sirkulasi jalan nafas bernapas dari CPR. Yang pertama itu meminta bantuan atau call for help. Jadi jika orang tidak bernapas atau nafasnya terengah-engah, maka segera memanggil bantuan atau telepon 118 dan meminta bantuan untuk mendapatkan AED. Kemudian saya akan memberi informasi untuk ada seorang pasien yang tidak sadar dan membutuhkan ambulans segera. Misalnya serangan jantung atau tidak sadar, kita akan memberi jumlah korbannya, lokasi korban, nomor yang bisa dihubungi ambulans segera, dan tutup telepon setelah diinstruksi oleh petugas. Untuk yang sirkulasi, kita akan posisikan korban di atas permukaan yang datar dan keras. Deteksi denyut arteri karotis tidak lebih dari 10 detik. Untuk mencari trakea dengan menggunakan 2 atau 3 jari, rasakan denyut nadi antara trakea dan otot dari leher. Pasien dengan henti jantung atau denyut arteri karotis tidak teraba harus dilakukan penekanan dada atau chest compression segera. Jika denyut nadi arteri karotis terdeteksi namun pernapasan tidak ada atau tidak memadai, maka lanjutkan bantuan pernapasan dengan kecepatan 10-12 nafas per menit, 1 nafas setiap 5-6 detik sampai bantuan tiba. Periksa denyut arteri karotis setiap 2 menit. Kemudian saya akan melakukan penekanan dada dan chest compression dengan menempatkan tumit satu tangan ke bagian tengah dada antara garis puting susul dan tempatkan tumit dengan atas dari yang pertama. Kemudian lengan atas dan bawah berada pada satu garis vertikal. Untuk kedalaman kompresi penekanan pada dada yaitu 5-6 cm atau 2-2,4 inci. Biarkan recoil lengkap setelah masing-masing kompresi. Kemudian saya akan memberi 30 penekanan dengan kecepatan minimal 1 kali per menit dan kompresi dilakukan dengan kuat dan cepat. Setelah 30 kali penekanan dada, saya membuka airway dengan metode head tilt dan chin lift dengan cara tempatkan pada permukaan yang keras, kemudian angkat dagu dengan satu tangan sementara tangan lainnya mendorong dari ke arah bawah. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan struktur jalan nafas. Jika ada cedera tulang belakang, digunakan metode jaw thrust dengan tempatkan orang tersebut pada permukaan yang keras dan meletakkan jari kedua tangan masing-masing sisi rahang orang. Kemudian angkat rahang dengan kedua tangan, maka rahang pindah ke depan dan membuka jalan nafas. Jika korban tidak bernafas, berikan bantuan nafas menggunakan face mask dan letakkan di atas mulut korban. Pegang jalan nafas terbuka dan cepit hidung tertutup jari tangan memeriksa dan beri 2 nafas bantuan masing-masing 1 detik dengan volume secukupnya. Lakukan 5 siklus RJP selama 2 menit. Setelah 5 siklus RJP, lakukan pengajian nadi karotis. Bila dia belum ditemukan nadi, maka dilanjutkan 5 siklus RJP berikutnya. RJP dilakukan terus dengan memberikan 30 penekanan, diikuti 2 nafas sampai AED. Untuk penggunaan AED, jadi saya akan ketika sudah tersedia, nyalakan AED lalu ikuti instruksi yang diberikan. Kemudian buka pakaian pasien dan keringkan bagian dada pasien bila basah. Pasang pad AED pada tepi dada kiri bagian bawah dan dada kanan di bawah kapitula. Biarkan AED melakukan analisis irama dan jangan menyentuh pasien. Jika AED menganalisa irama shockable, maka AED akan menginstruksikan untuk shock. Tekan tombol shock sesuai instruksi dan lanjutkan RJP sesuai instruksi AED. Jika irama non-shockable, lanjutkan RJP sesuai instruksi AED. Kemudian pergantian posisi penolong siap 5 siklus atau 2 menit atau dilakukan ketika AED memberi aba-aba pemulihan kompresi dan menganalisa irama.